warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai negosiasi atau biasanya cukup dikenal dengan istilah nego. Negosiasi ini sering kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kegiatan di pusat perbelanjaan. Bisa juga negosiasi dilakukan di rumah, lingkungan sekitar, sekolah, bahkan di media sosial. Oke, lebih jelasnya mengenai negosiasi, simak ulasannya berikut ini. Kali ini saya akan memberikan ulasan mengenai melakukan negosiasi dengan baik. Perhatikan gambar berikut ini. Jual beli di pasar tradisional. Pada gambar tersebut tercermin antara penjual dan pembeli melakukan penawaran, di mana pembeli itu pasti menawar dengan harga yang semurah-murahnya, sedangkan penjual pasti memberikan promosi agar barang dagangannya itu laku untuk dijual. Nah, proses seperti ini yang dimaksud dengan negosiasi. Jadi, negosiasi merupakan proses tawar-menawar agar mencapai kesepakatan antar kedua belah pihak. Ingat ya, negosiasi itu tidak hanya dilakukan dalam hal jual beli di pasar tradisional saja. Bisa juga dijual beli online, jual beli tanah, rumah, negosiasi dalam keluarga, misalnya ayah dengan anak, negosiasi di lingkungan sekolah antara guru dengan siswa, dan lain-lain. Bagaimana proses negosiasi yang baik? Tidak boleh asal-asalan, jadi harus pada tujuan yang dimaksud, harus fokus pada tujuan yang tepat. Keterampilan berbahasa yang baik, harus komunikatif, supel, bisa dipahami antar kedua belah pihak, bisa mempengaruhi pihak yang diajak bernegosiasi, jadi agar tercapai tujuan yang diinginkan. Negosiasi bisa dilakukan dengan dua hal, bisa dengan lisan maupun tertulis. Lisan itu secara langsung tawar-menawar, sedangkan tertulis itu disampaikan melalui surat penawaran resmi yang dikirimkan. Struktur negosiasi ini bersifat opsional, jadi bisa ada ataupun bisa juga tidak. Permintaan ini dilakukan oleh pembeli. Ini saya ambil contoh pada jual beli. Sedangkan pemenuhan ini dari penjualnya. Ada tidak barang yang diinginkan oleh pembeli? Penawaran. Jadi terjadi proses tawar-menawar harga hingga mencapai kesepakatan atau persetujuan. Dan yang terakhir yaitu penutup. Berikut kaidah kebahasaan dari negosiasi. Adanya partisipan. Partisipan ini pihak yang terlibat dalam negosiasi. Pasangan tuturan, misalnya penjual dan pembeli, guru dengan siswa, ayah dengan anak. Kalimat persuasif. Kalimat persuasif itu berarti mempengaruhi, membujuk, mengajak. Bahasanya santun. Kalimat deklaratif, memberikan informasi, misalnya tentang barang yang dijual, harus diberikan informasi sejelas-jelasnya. Kalimat interrogatif, ini pasti ada karena pasti ada pertanyaan. Ungkapan kesepakatan, ini merupakan persetujuan antar kedua belah pihak. Unsur kebahasaan lainnya, misalnya kalimat langsung, kata sapaan, ucapan salam pronomina, dan lain-lain. Berikut contoh teks negosiasi. Saya katakan orientasi tadi bersifat opsional, jadi bisa ada, bisa juga tidak. Pada contoh berikut, ini langsung pada permintaan, jadi tidak ada orientasinya. Mas, saya ingin beli laptop Samsung NP NC108. Di sini ada tidak? Nah, ini merupakan permintaan. Lalu dari penjualnya diberitahu, ada mas,
ini ada warna hitam, putih, merah, biru, dan abu-abu. Nah, ini berarti adanya pemenuhan. Nah, setelah itu adanya proses tawar-menawar harga. Berapa harganya? Itu sudah terjadi proses penawaran. Berikutnya adanya kesepakatan atau persetujuan. Nah, ini tercermin pada baiklah Mas, saya setuju 3 juta rupiah. Nah, itu merupakan kesepakatan. Di sini tercermin juga adanya penutup. Baik, ini dia laptopnya, terima kasih kembali. Nah, itu contoh teks negosiasi yang berupa dialog. Berikutnya mengkonversi teks negosiasi. Mengkonversi itu berarti merubah dari bentuk dialog menjadi teks narasi yang berbentuk paragraf. Berikut contohnya. Bagaimana? Mudah bukan? Jadi dengan demikian kalian pasti tahu cara melakukan negosiasi dengan baik dan benar dan berhasil. Sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam materi negosiasi. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.